yang tinggi, menjelajah segala benua, mengibarkan sangsaka, menebar citra bangsa ke seluruh dunia. Terbanglah Garuda Indonesia, kebanggaan bersama yang selalu kita bela. Garuda Indonesia akan ku jaga demi nusa bangsa. Selalu ku jaga kesetiaan kepercayaan dari para sahabat Garuda Indonesia senantiasa bersama. Garuda Indonesia, kebanggaan bersama yang selalu kita bela. Garuda Indonesia akan ku jaga demi nusa bangsa. Demi nusa bangsa. Saya Hermawan Kartajaya, founder dan chairman MacPlus Inc. sedang bersama Mas Kang Noval. Orang Sunda mesti panggil Kang ya? Orang Sunda, betul Pak. Apa itu jabatannya? Amsterdam, Garuda, apa? Manager atau GM? Posisi saya saat ini sebagai General Manager di Branch Office Amsterdam. Branch Office Amsterdam. Saya lihat Anda sangat muda sekali ya. Terima kasih Pak. Ketika diangkat pertama kali, itu kapan? Saya diangkat pertama kali itu tahun lalu, 2022. Bulan apa? Di bulan April. Nah itu pada waktu itu usia berapa? Saat itu usia saya 28 tahun Pak. Waduh, kok bisa? Nah, Anda sendiri merasa prestasi apa yang sudah dilakukan di Birmingham? Selain sekolah ya, sekolah SBM ITB terus Birmingham itu MBA itu biasa lah. Tapi selain sekolah, pengalaman apa yang sudah digenjot di Garuda sampai dipercaya Amsterdam? Semenjak masuk Garuda pada tahun 2016, saya tidak pernah, maksud saya tidak di satu unit terus-terusan. Jadi setiap tahun saya mendapatkan amanat pindah ke divisi lain. Jadi pindah-pindah divisi, belajar finance, commercial, operation, ambil knowledge-nya, pelajari prosedur dan lain-lainnya, baru diterapkan, diimplementasikan. Dan memang di rootnya Pak Irfan Setiawan ini saya kenal lama, dan memang orang itu menurut saya gabungan ya, ngerti finance, ngerti marketing, ngerti operation, dan people management ya. Luar biasa Pak Irfan itu. Dan Kang Noval ini pernah kerja langsung sama dia ya? Betul Pak, selama 1 tahun. Oh selama 1 tahun toh? Selama 1 tahun. Dipegang 1 tahun, jadi PA-nya Pak Irfan. Itu dapat apa dari Pak Irfan? Saya banyak belajar dari beliau.
Yang pertama adalah cara beliau melihat sebuah masalah dan memberikan solusi dari masalah tersebut itu dengan cara mengajak rekan-rekan saya, maksudnya seumuran saya yang muda-muda untuk memberikan idea. Dan memberikan idea, kemudian beliau in touch langsung ke day to day operation yang menurut saya baru melihat ada seorang CEO terjun langsung untuk mengetahui lebih detail terhadap pekerjaan yang dikerjakan. Beliau ngerti ya? Beliau mengerti, Pak. Walaupun backgroundnya bukan di airline, bukan di aviation kan? Bukan di aviation. Saya dulu waktu jadi konsultan beliau itu waktu Cisco, terus juga di PT Inti, tambang pernah, tapi saya enggak bantu. Jadi waktu masuk Garuda ini Pak Irfan sebetulnya nol mengenai industri ini. Oh tapi ngerti ya? Cara beliau belajar itu dengan cara terjun langsung kepada orang-orang yang memang bekerja maksudnya di divisi atau unitnya masing-masing. Beliau ingin in touch, beliau ingin mempraktekkan juga. Jadi Anda belajar dari situ? Dari situ. Kemudian sesudah itu jadi PS tahun terus dipindah kemana? Sebelum ke General Manager Amsterdam, saya ditempatkan di Network Management. Itu managing schedule di airline. Dari situ yang mengajarkan saya bahwa Pak Irfan mengajarkan saya bahwa schedule itu adalah our promise terhadap penumpang. So kalau kita ada kendala, ada delay, atau misalnya ada gangguan, atau misalnya tiba-tiba cancel, we broke the promise. Our promises. So itulah yang menjadi landasan prinsip yang pada saat saya di network management bahwa ketika kita publish sebuah schedule itu adalah our promise to the passengers. Nah tapi kan kenyataannya kan banyak variabel yang tidak terkontrol yang bisa menyebabkan kita break our promise itu kan memang gimana itu? Kalau misalnya terjadi yang namanya irregularities yang diakibatkan misalnya ada masalah teknis, ada lessons kedua yang diajarkan oleh beliau, yaitu make sure the passengers get the service recovery. Either kita inform, either kita touch dengan personal, maksud saya dengan personal touch atau dengan pendekatan personal, make sure bahwa kita setelah melanggar promise itu memberikan informasi ke mereka bahwa mereka akan mendapatkan misalnya next flightnya jam sekian di jam sekian seperti itu dan komit terhadap hal itu. Jadi ya, new promise kan? Iya. New promise dan harus ada recovery. Harus ada recovery. Makanya kalau di marketing itu sedapat mungkin reliable service. Reliable. Tapi kalau sudah enggak pada satu ketika ya mesti recovery. Betul. Yang cost-nya jauh lebih mahal daripada operational excellence itu sendiri. Jadi kan hukumnya gampang aja. Kalau bisa excellent, operational excellent. Tapi kalau sudah break the promise, ya itu mesti berubah. Tapi itu I like the principle. Dan memang pada saat ini Garuda sudah bisa menyelesaikan PKPU-nya, Pak Irfan dan Pak Pras kerja berat ya. Betul. Untuk itu bukan berarti selesai, tapi malah ada kewajiban untuk jangka panjang bahwa Garuda itu harus memenuhi pembayaran itu secara tepat waktu. Jadi waktu di network memang dilihatin network itu yang mana yang susah, yang mana yang menguntungkan dan sebagainya. Betul Pak, hampir setiap hari Pak Irfan itu menerima report dari kita yang ada di bagian operasional maupun komersil, tingkat isian penumpang, mana rute yang profitable, mana yang perlu, dan kita selalu lakukan evaluasi per minggu. Seminggu sekali, baik setiap general manager atau setiap vice president yang in touch atau terjun langsung ke dalam revenue generator dan juga operasional involved di dalam meeting itu. Dan diminta bukan ya semacam pertanggungjawaban atau evaluasi feedback kenapa minggu lalu dan apa action plan minggu depan.
Sampai gitu ya. Sebegitunya Pak. Dan memang hasilnya sampai sekarang untuk menghindari supaya sesudah PKPU tidak rugi lagi ini, memang kalau dari sisi network berapa persen dari normal? Yang normal itu yang dulu yang masih rugi itu. Kalau kita lihat sekarang posisi fleet kita saat ini atau aircraft ya yang ready itu tidak mencapai 50% dari kapasitas kita waktu sebelum pandemi. Namun dari limited source atau limited aircraft yang kita punya, itu kita punya opportunity untuk mengextend atau expand utilisasi setiap pesawatnya. Jadi karena pesawat terbatas, satu hari pesawat yang biasanya mungkin dipakai hanya 6 jam, kita bisa extend sampai 10 jam. Tapi jumlah pesawatnya berkurang ya? Jumlah pesawatnya berkurang Pak. Dikembalikan ya? Apa? Dikembaliin? Ya dikembalikan karena akibat PKP. Jadi leasingnya dikembaliin gitu? Iya. Dan fisiknya sudah tidak ada di Indonesia? Beberapa ya sudah ada beberapa yang sudah dikembalikan kepada lessor, ada juga yang masih karena kita punya kewajiban untuk maintenance terlebih dahulu sampai pesawatnya utuh baru kita kembalikan. Jadi sekarang ini kira-kira 50%? Nggak nyampe 50% Pak. 30? Nggak, 40-an, sekitar 40-an. 40 tapi bisa di-extend. Bisa di-extend. Loh itu yang bagus berarti. Betul. Tingkat utilisasinya, Iya. produktivitasnya lebih bagus ya. Iya. Wah. Baik Pak Irfan maupun Pak Pras sangat mengedepankan yang namanya produksi menghasilkan profitability. Jadi kuncinya adalah di produk kita saat ini, pemilihan rute, selektif rute yang menghasilkan profitability in general. Domestik secara rute dan sebagainya tinggal berapa persen dari yang dulu? Kalau domestik saya bisa bilang kita masih mempertahankan, maksudnya untuk yang destinasi-destinasi yang kota-kota untuk tourism, leisure maupun juga perjalanan dinas masih kita pertahankan. Namun dari sisi frekuensi karena aircraftnya tidak mencapai 50% sehingga sudah terreduce frekuensinya. Yang biasanya mungkin kita daily flight ke destinasi tersebut mungkin hanya sekarang 3 kali seminggu. Jadi kita lebih ke arah pengurangan frekuensinya. Sedangkan internasional? Sedangkan internasional beberapa rute sudah maksud saya mungkin yang dulunya sama, yang dulunya daily hanya 1 kali seminggu, 2 kali seminggu, dan itu dengan pengurangan frekuensi tersebut diwajibkan atau diharuskan oleh manajemen bahwa rute itu menghasilkan profitability per flight. Nggak ada yang ditutup ya? Saat pandemik ditutup beberapa, namun ada juga yang dipertahankan namun hanya 1 kali seminggu. Saat ini pada saat recovery, rute-rute yang menguntungkan, yang saya bilang, rute-rute yang menghasilkan profitability itu dioperasikan kembali, tapi frekuensinya dijaga levelnya agar tetap profit. Ya. Dan saya senang ketika pandemi tetap melakukan marketing tapi dengan cara yang efektif ya, seperti ada tanda masker dan sebagainya itu. Betul. Kan itu part itu menurut saya creativity luar biasa itu. Ya kan? Daripada buang duit yang tidak karuan, itu kelihatan langsung bahwa CEO Garuda itu memang bukan cuma ngerti operation, tapi membawa hal yang baru kepada dunia aviation ya. Itu memang nggak gampang. Ini pikirannya Pak Irfan ini, nggak mungkin ada pesawat dikasih masker itu. Aku nggak usah diomongin, aku sudah tahu ini Pak Irfan ini pasti. Ya itu idenya beliau. Iya, idenya beliau. Kok bisa mikir itu dari mana? Sebenarnya beliau itu penuh dengan, maksudnya idea kreatif. Dia mengenhance saat kita ada berkumpul di satu ruangan. Beliau nggak pernah menutup kita memberikan idea pendapat. Apa sih yang identik dengan marketing? Apa yang identik dengan COVID? Sudah pasti masker. Dan apa yang kita butuhkan juga pada saat itu adalah cash. Pada saat pandemik, ya kan? Jadi kita buat, kita buat livery yang sebagai simbol bahwa Garuda itu airline yang sangat memperhatikan bukan hanya kenyamanan, namun keamanan penumpang pada saat COVID, sehingga ditaruhlah masker
Namun di satu sisi kita buat masker tersebut sebagai ancillary product, di mana kita ada sponsornya untuk mendapatkan livery tersebut. Dan kita mendapatkan cash. Jadi di dua mengkombinasikan atau mengkolaborasikan ide-ide tersebut. Ya, dan maskernya dikasih tapi kan kemudian tubuh pesawat itu kan dicat sekalian. Iya, betul. Dengan masker. Saya betul-betul salut dan saya termasuk yang membantu PSE Garuda yang cantik-cantik itu untuk sementara dikerjakan di Pegadaian waktu itu. Dan saya rela membantu Garuda tanpa dibayar. Padahal mestinya Mak Plus ini paling mahal, atau satu yang paling mahal. Ya itulah sedikit tentang background Kang Noval di Garuda sebelum ditempatkan di Amsterdam. Nanti kita teruskan episode 2 ketika sudah di Amsterdam. Stay with us. Kalau bolak-balik itu kita ada di sekitar range 23 sampai 25 ya. 23 sampai 25 juta. 23 sampai 25 juta. Sedangkan untuk one way kita ada di 13 sampai 16 juta. Tapi sebelum pada bilang itu mahal, Pak. The USP-nya Garuda itu adalah we are the only one that flying direct Jakarta Amsterdam, Amsterdam Jakarta. Iya, pasti itu, pasti. Kalau yang lain kan lewat Dubai, lewat Emirat, lewat Singapura, lewat mana.